Ini kan Brother Aquatic udah ngumpul nih. Tadi kan cuma berdua. Nah, sekarang udah ada semua nih. Di lapangan nih. Jadi ramean nih lah rekamnya nih. Di pengurus. Di COD, COD. Nah, jadi kan tadi ceritanya nih dari si Oleh sama dari satu lagi nih si Aan. Di Brother Aquatic ini kan nggak cuman maru aja yang ada ya, tapi kan ada ikan-ikan lain. Nah, gue pengen nanya nih, kipernya Gapi di sini siapa? Ada 2 sih Om. Ada 2, siapa ya? Saya sama Buldoy. Sama Buldoy. Tapi kan gue belum kenalan nih. Ini temen-temen juga belum tahu. Nama lu siapa, Bro? Nama saya Farhan Nugroho, panggil aja Aan. Satu lagi. Saya kayak orang ini lu benar. Iya. Gue. Nah, kalau lu, Bang? Nama gue Buldoy. Kayak interview lu Buldoy. saya. Panggilannya Buldoy, nama saya Bagus. Bagus. Nama aslinya Sugap. Bagus. Sugap. Bagus. Nah, terus kalau buat Gapi sendiri nih yang ada di Brother Aquatic nih, itu jenisnya ada apa aja nih kira-kira nih di sini? Ada Ivory, terus albino full ride, terus ada Pasir Koi, ada Dragon, Blue Grass, Purple Dragon, Blue Diamond, Medusa, Metal Snakeskin Black Tile, terus Yellow Cobra, HB Green Moscow, Black Moscow. Ini ada di belakang Oleh semua ya ikannya. iya belum semua. Mau tutupin. Biar surprise. Biar surprise. Langsung tertarik. Nah, terus kalau di sini tuh jatuhnya kalau buat Gapi ini lu ternakin sendiri apa gimana nih kalau buat di Brother Aquatic nih? Kalau Gapi sih kita nyoba ternak sendiri. Nyoba ternak sendiri. Alhamdulillah berhasil ya. Alhamdulillah berhasil. Nah, kan pasti di setiap ikan tuh ada kendalanya ya. Penyakitnya mungkin ada yang mungkin sama kayak maru, ada yang beda. Kalau di Gapi itu penyakitnya apa aja tuh? Penyakitnya yang pasti ada white spotnya. White spotnya. Dimana-mana ikan masih ada. Penanganannya paling kalau kena white spot, kasih garam ikan, kasar, sama obat biru atau akriplavir. Insya Allah sembuh. Terus penyakit selanjutnya, pinrut, ya sesuai pengalaman. Pinrut yang biasa di ekornya, ujung ekornya merah-merah gitu tuh pada grepes sama sama sih pengobatannya kalau di sini. Kasih garam ikan sama obat biru. Udah itu. Udah, cuman air diganti tiap hari. Harus kayak gitu. Iya. Yang lebih parahnya lagi sisik nanas. Sisik nanas. Tuh gimana tuh? Cara ngobatinnya gimana tuh? Dari kita sampai dari awal kita membentuk ikan sampai sekarang itu pernah sukses itu sembuh ikan. Dari sisik nanas itu sampai sembuh itu 99% mati. 99% Susah mati. Sisik nanas itu kan belum ada obat. Belum ada treatment khususnya emang. Belum ada treatment. Mungkin udah ada yang nemu, cuman kita belum dapat gitu. Dapat rumusnya buat racikan nanas. Kalau di maru kira-kira ada nggak sisik nanas? Kalau buat maru lebih ke sisi kapas sih bang yang tadi gue bilang. Yang copot gitu. Prosesnya sama. Gitu. Penyakitnya. Oke, balik lagi ke Gapi. Jamur kapas. Gapi itu kayak buat kalau di setiap merayakan itu kan pasti dia ada sakitnya atau apanya. Nah itu kalau di Gapi gimana tuh ngatasinnya? Iya, cara intinya cara ngeprogres rayakannya sampai jadi buat dijual gitu. Kalau rayakan di kita sih umur sebulan itu udah kita ini sih progres, kita sortir ulang. Dari sortir ulangnya itu yang mana kita pilih yang bagus buat dijual sama yang jeleknya itu ya paling kita kasih makan ikan predator. Oh gitu. Oh itu gunanya di sini. Oh gitu gunanya di sini ikan predator ya. Mewah juga ya makanannya. Rantai makanan. Oh iya siap. Nah itu kalau buat Gapi nih treatment makanannya biar warnanya jadi itu apa aja? Kalau di sini sih biasanya pakan utamanya pakai pelet. Pelet apa tuh bro? Pelet mem. Ukuran 300-500 mikron. gitu. Kalau untuk ngepus warna, di sini pakai ini Akari.
Akari yang premium. Tergantung warna ikannya. Oh, warna ikannya. Iya. Akari premium udah. Oke. Itu kan tadi gue lupa nih nanya pakannya Maru nih. Kalau Maru nge-treatment pakannya pakai apa? Kalau buat draft ya bang ya, kalau buat draft kita lebih fokusnya di cacing. Maru. Tapi kalau ya kan kalau draft, kalau canan draft, kalau canan Luar. ya kalau canan draft kita lebih fokusnya ke cacing. Cacing. Kita kalau buat draft ngindarin pelet sih sebenarnya. Kalau buat ke predator kita kalau buat predator kita lebih ke pakan-pakan hidup. Kalau buat draft kita paling cacing sutra, cacing tanah, kalau enggak udang. Karena Tapi namanya kalau aja buat- udah predator ya. Iya. Predator kalau dikasih pelet ya. Hilang diri dia jadi predator. Harga dirinya hilang, Bro. Kalau buat ke maru, cana maru kita campurannya macam-macam sih. Biasanya ada ulat hongkong, terus ada kalau yang sekarang kan lagi ngetren maggot ya kan. Maggot. Ya kita coba-coba juga pakai maggot, cacing, udang. Varian-variannya paling itu aja. Cuman kalau buat kayak auranti kita biasanya masukin jangkrik sih kalau buat ke auranti. Itu Iya, biar lebih apa? ke- Lebih ke serangga sih kalau auranti itu lebih Iya. serangga, lebih banyak serangga. Oh, jadi beda jenis ikan makanannya juga ada yang beda-beda juga. Iya. Beda, kita ngeliat dari habitat aslinya. Kalau auranti kan di habitat aslinya dia lebih banyak dapetin serangga dibanding ikan-ikan kecil atau udang kecil. Sedangkan kalau maru-maru itu ada di apa namanya? Di alamnya. Dia di alamnya itu dia Lebih lebih ke- banyak udang kecil Iya. sama ikan-ikan. Oh gitu. Nah, kalau buat kita progresan di maru itu sebenarnya kita lihat dulu dari ikannya. Dari ikannya itu misalnya kita beli dari bahanan. Dari bahannya kita lihat dia bakatnya itu kemana, Arahnya kemana? arahnya kemana. Kalau misalnya dari ikan itu bakatnya ke bunga dulu, ya kita fokus progres bunga dulu. Tapi kalau kita lihat dari ikannya itu bakatnya ke warna dulu, bunga kita nggak ngurusin, langsung ke warna. Oh gitu. Cuman kita kalau nyari bahan pasti yang dicari bunga dibanding warna. Soalnya di maru itu bunga paling susah dinaikinnya. Kalau untuk warna, dia semakin tua ikan, warna semakin naik. Ditambah ada ramuan-ramuan khusus kayak contohnya kayak pelet. Terus kayak yang alaminya itu udang. Udah sih kita pakainya itu biasanya. Itu aja, nggak ada lagi. Tapi tetap pelet. Pelet kita pakai kalau buat warna, kalau Nah, mau buat biar ngepus cepat ya. ngerangsang warna, Oh, tapi gitu. yang mengandung pigmen-pigmen warna ikan tersebut. Biasanya itu pelet apa tuh yang dipakai? Akari sih yang ada di pasaran produk-produk lama. Oh gitu. Ini bukan endorse saya ceritanya ya. Nggak endorse ya, cuman ngasih tahu doang ya kan. Iya. Tapi kalau di endorse ya nggak apa-apa gitu. Nggak masalah gitu. Kalau untuk progres ke bunga, kita pakainya maggot kering yang udah racikan gitu, yang udah kemasan. Ada juga yang alaminya pakai ulat Hongkong juga bisa. Iya, iya. Ulat Jerman, ulat. Tapi kalau ulat Hongkong kita nggak nyaranin setiap hari makan. Emang Soalnya apa? dia sifatnya panas kan ya. Iya. Tapi itu berpengaruh kan buat warna ya kira-kira. Kalau Itu buat bunga. Oh, buat bunganya. Iya. bunga sama bar sih. bunga. Buat gitu. mempertebal bar, terus menimbulkan bakat-bakat bunganya biar cepat pecah. Itu lebih ke ulat. Jumlahnya juga kita biasanya nggak banyak ngasihnya. Palingan satu ekor itu paling banyak kita ngasih 2. Itu Oke, juga kita siap-siap. seling-seling, cuma kalau buat pakan utama ya paling kita ngasih cacing tanah sama udang. Kan kalau misalnya keepers sekarang kan banyak pengennya cepet instan ya kan. Iya. Ya makanya paling kita coba-coba masukin pelet. Oh gitu. Iya. Nah kan di sini kan pegangannya beda-beda nih. Bisa kasih tahu nggak misalnya kalau orang mau beli Cana tuh kesini, Facebook lo apaan? Kalau Facebook saya Kalau mau nanya pribadi, lewat Facebook, saya pakai Isandika Ramadan. Isandika Ramadan. Pakai Facebook pribadi. Nah kalau lu Kalau di gua di Predatornya Facebook Reva Novianto, di Instagram juga sama Reva Novianto. di Cuman Instagram juga sama. kalau ngelihat nanti jangan kaget nggak ada Oh, iya. ikannya di sana. Oke. Tapi kalau DM pasti atau Messenger pasti gue balas kok. Oke, Gua siap. kirim video. Kalau lu, kalau buat Gapi gimana nih? Kalau buat Gapi di Facebook lu? Facebook Farhan Nugroho, Farhan Nugroho, kalau di Instagram Farhan96. Farhan 96, oke. Bagus. Kalau gua Facebooknya Mandala. Mandala. Iya, Mandala doang.
Oke, nama sekolah ya. Nama adalah Rahayu kan. Ya, tapi Kalau malam-malam. kalau orang nge-DM mah bisa lah ya, Bisa, gitu kan, pasti buat direspon kok. meminta nomor telepon, apa nanya, ngajakin jalan gitu kan bisa lah ya. Bisa. Diantar sampai kamar juga bisa. Tenang. Ini kan masih pada jomblo-jomblo nih kan. Tempat kita terbuka kok Yo, 24 jam. Kita kalau buat apa namanya percakapan gitu ya, nggak mesti jual beli aja sih, kita kadang sharing-sharing juga kita. Kalau share-share gitu kan. Iya. Nanya-nanya juga nggak apa-apa ya. Jadi orang yang beli di kita itu nggak langsung close kontak, kita save nomor WA, terus cara treatmentnya kayak gimana. Kalau buat yang pemula-pemula yang belum ngerti gitu, kita ajarin pelan-pelan sampai dia udah paham sendiri gitu. Kita Sembari nyari-nyari ilmu di sosial media lainnya gitu, nyari referensi. jadi kita usaha juga sambil edukasi lah ke masyarakat istilahnya. Kalau emang mau coba miara cana, gabus, ya kan, treatmentnya kayak gimana sih bang, terus perawatannya kayak gimana, ya kita sharing-sharing aja, nggak apa-apa. Oke, ini kesulitannya nih, gue mau nanya nih, kalau kesulitannya di Cana itu apa, di Gapi itu apa? Siapa duluan? Tapi dulu deh. Nah, Gapi dulu deh. Kesulitannya ini sih om, kalau di kita air sih. Air. Iya. Kenapa tuh air? Kesulitannya. Kalau air itu berpengaruh juga sih, buat warna satu, terus yang dibilang tadi kayak kalau di air itu nimbul jamur, terus sisik nanas juga. Kalau misalkan di kita, kalau misalkan seminggu sekali itu selalu harus ganti air. Kalau 2 minggu sekali kita benar-benar kuras full. Nah itu aja sih kalau kesulitannya. Kalau buat burayak sih kita alhamdulillah selalu berhasil 100% sih. Oke, alhamdulillah. Ini kalau buat Maru gimana? Kesulitan di Maru tuh apa? Kalau buat cana kesulitan di air kayaknya nggak terlalu ya terlalu kalau ya. buat cana ya kan. Kalau misalnya ke draft itu juga buat air dia nggak terlalu berpengaruh sih, cuman kalau misalnya emang kita mau treatment yang bagus, kalau buat ke draft itu paling kita saranin ya seminggu ganti air. Terus kalau misalnya kita pakai substrat ya paling substratnya dibilas ya kan. Terus kalau buat rawatan sendiri saya belum pernah sih ngalamin yang agak sulit, paling kayak Aurantis, Stewarti itu paling yang agak sulit sih. Kalau buat Aurantis, Stewarti air juga ada pengaruh juga buat ke ikannya. Tapi kalau buat kayak Maru, draft dia nggak terlalu sulit sih buat perawatan. Oke, siap. Nah, kalau buat Gapi nih, dari jenis Gapi yang ada di sini lu boleh ngasih tau nggak harganya berapa? Sekarang Per pasang atau per Kalau piece-nya? dia jual per pair. Per Gapi pair sih ya? kita per pair. Per Kebanyakan juga kita jual per pair. Nah, Kebanyakan sebutin. orang ya. Bisikin dong jenisnya sama harganya. Gipi di kita tuh Ivory sekitar 40. Terus kalau AFR sih kita belum masarin kayak AFR, terus apa lagi yang baru Blue Diamond, HB Blue itu kita belum pasarin, kayak YKTC juga belum. Yang kita pasarin itu kayak Medusa 60 ya, gocap ya, Medusa gocap, terus Tuxedo Koi itu sekitar 40. Apa lagi tuh? Red Dragon itu sekitar 60. Blue Dragon sama. Terus Yellow Cobra itu sekitar sama 40-an. Blue Grace indukan itu 90, kalau yang anakan sekitar 50. Purple Dragon Ribbon berapa? 150. Terus apa lagi? Udah sih ya? Shadow Black itu sekitar 90-an. Green Moscow. Kalau Green Moscow itu anakan kita jual sekitar 70. Anakan itu ya 70. Iya. 70.000 itu Iya, itu per pair. per pairnya. Semuanya per pair. Kalau misalkan mau ngambil trio nggak masalah. Oke. Ya. Tergantung request ya. Ya, tergantung request dari pembeli gimana. Tapi enaknya kalau aja. buat gennya itu gimana? Kalau gen kita selalu sih satu gen. Udah pasti ya Udah kan? pasti Nggak mungkin belang-belang Kalau ya. belang-belang itu jatuhnya
cendolan om. Iya, kan biasanya suka ada tuh belinya dragon, ntar pas bunting lahirannya anaknya apa gitu kan, keseringannya kayak gitu. Kalau itu Kalau udah di sini terjaga gitu. terjamin dah itu. Kita sama Di kita sini udah terjamin. mempertahankan kualitas Tapi ya tetap kan. ada grade-grade-nya juga di sini. Oh, ada grade-nya. Iya. Oke, siap. Kalau di kita grade A juga ada, grade B-nya ada, grade C ada, D itu udah masuk ke predator. Grade C, kalau dia grade C. Oh gitu. Nah sekarang kan udah semua nih, hampir semua gue tanyain nih. Kan setiap orang berwirausaha itu punya harapan ya istilahnya ke depannya. Harapan lu entah itu di dunia ikan atau di bisnis lu ini itu apa aja tuh? Kalau untuk harapan di dunia perikanan itu khususnya ikan-ikan cana atau gabus hias, Hah? di sini kan di Indonesia sendiri kan gabus hias masuknya baru ya, belum familiar banget lah, orang-orang masih awam sama ikan gabus hias. Jadi kalau kita melihara ikan gabus itu masih banyak yang mengucilkan ya, bahasanya mengucilkan. Gua ikan kali gitu. Ikan konsumsi dipiara di Oh iya. Gabus pucung ya mas. Jadi kita tuh emang niatnya tuh buat edukasi agar masyarakat di Indonesia itu lebih menghargai ikan-ikan gabus, apalagi ikan gabus di Indonesia banyak kok yang bagus-bagus, nggak cuma impor doang yang bagus. Oke. Kalau apa kasta paling tingginya itu kan ikan barka tuh, ikan cana barka. Cana barka emang mahal di sini, cuman ikan-ikan lokal yang ada di sini tuh kalau kirim ke luar negeri itu harganya bisa ngalahin barka sebenarnya. Asli. Iya, karena ikan-ikan Indonesia ya bagus-bagus sih. Nggak kalah lah ya kualitasnya lah ya. Iya. Nah, terus kalau buat yang lainnya gimana nih harapan? Kalau harapan Ikan buat kedepannya. usahanya sih kita semoga aja bisa berkembang bareng-bareng gitu ya. Kita mulai Amin. bareng, berkembangnya bareng-bareng. Amin. Iya. Semakin berkembang semakin solid lah anak-anaknya, jangan ada yang cabut satu gitu. Kayaknya insya Allah mah terjaga lah solidaritasnya lah. Alhamdulillah, amin. Tujuannya sama sih untuk ngembangin usaha bareng-bareng. Nah, itu kalau buat Gapi gimana Gapi? Gapi sendiri. Kedepannya itu harapan lu gitu nih biar yang lain juga pada mungkin satu harapan ikut ngaminin gitu kan? Sikat bre. Tarik sis. Ya, memorinya habis dah ini mah. Buat gue ya di GP ya, jangan apa ya, bisa dibilang kebanyakan orang sih masih nganggep cere itu. Oh iya. Keluh kesahnya ya. Karena keluh kesahnya tuh, Iya benar ini sih. cere comberan ya mas. Beda masalahnya Beda. itu. Ya kita, ya kalau buat gue sih banyak ya kayak kemarin. Itu kayaknya ceng-cengan gua itu. Ya mas, Iya. pernah dagang di Gor Bekasi, ngeliat ada yang bilang, mas kok ikan gepi harganya mahal banget sih mas, padahal kan ikan cere, padahal itu bukan cere yang kayak di got gitu loh. Ini ya bisa bilang emang cere, cuma cere hias gitu loh. Nah makanya gua tuh dari gua sendiri ya masih banyak tuh kayaknya di lingkup Bekasi lah kayaknya ya, yang gue lihat tuh masih banyak tuh kayak nganggapnya tuh kurang gitu loh. Oh gitu. Mungkin tuh kalau di Gapi tuh pasarnya masih kurang banyak, masih kurang banyak. terbatas. Tapi makin Jadi- sini GP itu makin naik. Iya. Makin rame. Alhamdulillah. Soalnya kalau di GP itu kan kalau orang-orang awam taunya GP yang di kios-kios ikan itu yang harga 2.000, yang harga 3.000. iya. Dikira Gapi-Gapi yang kita kan main kualitas ya. Beda sama Kira- Keepers mah ya Iya, harganya. kita kasih harga 200.000 kaget kan. Iya. Biasa. Saya beli di sini 2.000. Lu ngejual 200.000 kan sebenarnya ikannya beda. Oke. Ikan-ikan yang 2.000 itu ikan-ikan cendolan yang dari berbagai jenis dicampur ya anakannya itu jadinya. Yang harga 2.000. Kalau buat kita penghobi kan harganya yang ikan yang dicari bukan ikan itu, beda jenis gitu. Oke, siap. Gennya beda, kualitasnya beda. Jadi pasarnya lebih ke penghobi sih. Iya. Pasarnya lebih banyak ke penghobi. Penghobi ya, karena penghobi tahu harga, tahu kualitas lah ya intinya ya. Walaupun juga banyak corak kan beda gen juga Ya, ibaratnya. siap. Kalau yang dijual di toko ikan kan
beda-beda gen. Kalau di kita kan satu gen doang gitu loh. Makanya harapannya sih ya gimana ya, jangan ngejatohin kualitas gitu loh, yang kayak di apa namanya toko ikan sama yang satu gen yang kita pelihara gitu. Ada harga ada kualitas lah. Iya, ada harga ada kualitas. Intinya kan beda kiper, beda kualitas Iya. lah kan. Ada kiper yang cuman gituin cendolan doang dari AFR, ASP, terus Tuxedo dijadiin satu, ya jadinya cendolan gitu. Oh iya. Nah terus saran lu nih, misalkan dari buat Maru dulu deh, untuk yang newbie-nya nih, apa nih? Kalau Punya buat saran nggak buat newbie-nya nih? Maksudnya saran Biar kayak misalkan gimana sih milihnya itu yang bagus gimana? Terus saran perawatan atau ukuran tanknya itu gimana gitu? kalau buat Kemaru sendiri, bagi yang emang mau coba buat mulai gitu ya, buat mulai mungkin ada kesenangan sendiri ngelihat gabus asli Indonesia ya kan, mau dicoba dipelihara. Kalau emang awalnya niatnya mau pembesaran gitu, mau karena kan kalau buat awalan keepers beda-beda bang ya. Iya. Ada yang senangnya mulai dari babyan, ada yang senangnya udah beli jadi ya. Iya. Ada yang senang progresan. Ya, kalau misalnya emang mau ngerawat dari babyan, paling saran utama sih tutup. Kalau buat gabus, dia kan paling sering penyakitnya lompat. Ya kan, celah sekecil apapun dia pasti bisa buat keluar. Tapi kalau buat ukuran tank sendiri di babyan 40 sampai 60 cm juga udah termasuk besar sih kalau misalnya buat babyan. Cuman untuk progres cepatnya dia pertumbuhan itu pengaruh. Karena luasnya dia, ruang lingkupnya dia, buat pergerakannya dia, semakin banyak pergerakan ikan kan itu semakin menggairahkan dia buat makan misalnya. Kalau emang mau cepat ya kita kasih space-nya agak gedean ya, sama lah kayak kita misalnya. Kalau emang kita tinggal di ruang sempit, kita kan ruang gerak kita jadi terbatas. Iya. Sebenarnya kalau buat miara ikan ya balik lagi sih, kayak kita ngerawat diri sendiri aja. Oke, siap. Tapi kalau misalnya emang mau belinya itu progresan yang udah setengah jadi, bisa dilihat lagi, mau dilihat oh gue lebih suka yang warnanya udah jadi, ya paling tinggal dilihat lagi nih dari seller-seller yang ada, warna-warna yang bagus itu di seller mana, yang progresannya itu bagus yang mana, yang cocok itu yang mana. Kalau misalnya beli jadi, ya mungkin saran gue ya udah full sih, istilahnya full itu ya warnanya keluar, barnya bagus, nggak ada seninya gitu. bunganya ada. Nggak ada Cuman seninya. ya udah tinggal ngerawat doang, ibaratnya cuman tinggal ngasih makan, goda-godain, selesai ya kan. Tapi kalau ngerawat dari babyan itu kan punya seni sendiri, kecilnya kayak gimana, gedenya itu kita punya kepuasan tersendiri. Ada hasilnya lah. Iya. Biar nggak cepet bosen juga lah ya. Nah jadi kalau dari gua sih saran dari gua kalau untuk miara ikan cana itu intinya tuh sabar sih. Sabar aja. Iya. Karena progresnya nggak butuh waktu cepet sih, nggak bisa. Iya. Tapi waktunya panjang banget gitu. Dari kita miara mau seukuran berapapun, kalau udah masuk progresan nggak bakalan bisa waktu cepet. Oke. Nah terus ada lagi nggak buat predator ya sarannya buat newbie ini? Udah sampai situ aja. Oh ini kalau buat penanganan yang penyakit tadi mau dilengkapin lagi. Kalau di ikan cana auranti itu kan ikan impor ya. Jadi kan banyak juga tuh orang-orang yang masih salah kaprah, kayak auranti itu kalau lagi sakit dikasih heater. Jadi sarannya sebelum kita miara ikan, kita ngulik dulu lah, tahu dasarnya dulu, latar belakang dari ikan itu. Misalnya kita mau miara auranti, ya kita cari dulu tentang auranti itu, habitatnya kayak gimana, pakannya apa. Jangan sampai kita salah pelihara, agar semua kebutuhan yang di ikan itu bisa kita penuhin, nggak salah perawatan gitu. Soalnya auranti itu kan emang ikan subtropis ya, bukan asli Indonesia. Dia biasanya di habitatnya habitat ekstrim. Dia kalau misalnya ada perbedaan suhu sedikit,
kalau ikannya masih belum settle itu suka keluar penyakit, dia gampang buat penyakit. Oh itu kalau buat dia orang sendiri. Iya. Kalau lagi suka loncat misalnya tuh, itu pasti bonyok kan mulutnya. Suka nongol kayak jamur kapas atau enggak yang biasa dialami sama keepers itu mata kabut tuh. Terus cara penanganannya mungkin ya sama kayak ikan lainnya, tapi prosesnya lebih susah alami. Oke, siap. Karena dia ikan tropis. Ada lagi nggak? Udah sih itu aja kalau dari gua mah. Oke, lagi. Terus gimana? Terus itu? Ya kalau untuk buyer yang ini kita ngomongin orang awam yang pemula ya. Ya. Kalau misalnya balik lagi kayak tadi, kita belum tahu apapun tentang ikan yang pengen kita piara, kita cari tahu dulu mau piara ikan apa, kita cari tahu harganya berapa, perawatannya kayak gimana. Ya. Jangan tiba-tiba kita punya duit sekian mau beli ikan ini, tapi kita nggak tahu harga pasar, nggak tahu cara perawatannya. Jadi kan kalau kita nyari kayak gitu sama orang yang sama penjual gitu misalnya kan ya. Ya. Jadi gimana ya? Bisa nurunin harga pasar kalau gitu. posting di sosial media gitu. Oke. Banyak juga kok orang-orang yang posting kayak misalnya nyari yang BU. Ya. Ya nggak apa-apa sih, kita kan kalau misalnya ada yang mau jual BU atau ada orang yang mau beli budgetnya kurang gitu, ya nggak masalah, cuman nggak usah sampai dipublish gitu, nggak usah sampai diposting. Sama-sama ngejaga harga pasar di daerah masing-masing lah. Kita kan ngomongin buat usaha ya. Sesama seller, sesama penghobi gitu. Intinya mah jangan merusak harga pasar deh. Sama-sama ngejaga harga pasar di daerah masing-masing. Ngejaga pasar masing-masing. Soalnya kalau kita mau jatuh-jatuhan harga pasar, satu pasar jatuh ya seluruhnya jatuh. Jadi satu aja tujuannya, sama-sama jaga pasar. Oke, keluh kesahnya yang lain ada lagi nggak, Le? Keluh kesah untuk apa tuh? Untuk cana, Ya, untuk piara cana. Cana untuk ya, gue dunia ikan lah. Kalau gua pribadi ya, keluh kesahnya itu buat ini ngebreed, masih tertantang buat gua kayaknya buat ngebreed cana. Oh, masih belum ya. Iya. Apalagi cana maru ya, kita kan rata-rata tuh di sini cana marunya masih produk alam. Masih ngambil dari alam, belum ada dari hasil ternakan sendiri gitu. Karena yang pertama itu keadaan juga ini sih nggak memungkinkan. Dia kan masuknya kan big size ya, cana-cana besar. Nggak mungkin juga kita kawinin di tank. Ya mungkin betul sih kalau punya tank 6 meter mah. Kalau kita kan nggak punya. Satu kontrak kan. Iya, harus bikin kolam dulu. Iya udah gitu. Kalau ikan-ikan dwarf itu kita di sini juga kendalanya di suhu kalau buat ngebreed. Oh gitu. Iya, makanya rata-rata tuh orang-orang yang di daerah dingin kebanyakan berhasil. Kalau cana-cana dwarf kan, cana-cana impor kan dia habitatnya dingin. Jadi saya udah nyoba ngebreed pulkra, cuman sampai sekarang sih belum berhasil. Oke. AC lu 2 coba ya. Kawin dong, mungkin gue bikin AC ini kan 7 ya sampai beku. Lu tanya dulu sama gue berlalu itu kawin doang lu. Ya paling gue keluarnya itu doang sih. Tembak banget dong. Susah banget kita ngobrol sama ikan. Masih tertantang gue ya. Ada yang nggak nih kalau keluh kesahnya di Gapi gimana? Di Gapi. Ada nggak? Kayaknya santuy-santuy aja di Gapi. Apa gimana? Nggak ada sih, santuy-santuy ya. Santuy-santuy. Nggak seribet di dia ini ya? Nggak seribet di maru-maru ini. Oke. Iyalah kan cara hias. Cuma deh gitu sih kalau kita kalau di saya sih ya air doang Di sih. sini Di air. Kalau di kita ya, kalau di tempat lain sih ya kurang paham juga sih. Cuman kalau di tempat kita ya air. Air Soalnya itu parah. Belum tentu kita di sini berhasil ngebreed gapi misalnya. Terus orang beli gapi di sini yang udah proven ngebreed di daerah lain di Kerawang belum tentu berhasil karena tiap perumahan aja kualitas airnya beda-beda gitu. Iya betul. Gimana tiap daerah. Jadi belum tentu kita berhasil di sini, di sana bisa berhasil gitu. Yang penting mah kita ini dah berani main di kualitas air gitu doang sih. Oke siap. Ya paling kalau gua tambahan aja sih bang, perlu kesahan di warga-warga Facebook lah ibarat kata kan ya. Kan sering banyak juga tuh yang nanya bang,
kalau misalnya jualan ngasih harganya nggak usah di inbox lah ya kan. Kan banyak juga tuh bayar-bayar yang kayak gitu istilahnya. Sebenarnya kita jualan itu posting misal jenis-jenis ikannya di beranda atau di wall Facebook lah ya, di grup-grup ya kan. Terus banyak ngasih harganya itu di inbox. Sebenarnya bukan yang mau ribet atau mau apa ya. Pertama dari peraturan Facebook sendiri juga kan emang melarang buat mencantumkan harga kan. Terus Facebook juga setiap tahunnya juga pasti kan ada pembaharuan peraturan-peraturan, terus jenis-jenis ikan yang dijual ya kan. Yang kedua, kalau misalnya kenapa kita naruh harga di inbox? Kita buat ngejaga istilahnya kita sesama seller. Misalnya saya di sini di Tambun, seller udah ada banyak ya kan. Kalau misalnya kita jor-joran di wall naruh harga sekian, atau kita juga nggak ngehargain seller-seller lain ya kan. Terus kita juga nggak ngejaga pertama itu harga, karena kita setiap keeper, setiap seller pasti punya cara perawatan sendiri-sendiri, punya progresannya dia sendiri-sendiri. Walaupun Asiatica misalnya, kita ambil satu simpelnya aja ya, satu jenis Asiatica misalnya di saya Asiatica 78. Kalau emang yang gennya bagus, warnanya bagus, di saya pun sendiri pasti harganya itu pasti beda-beda, nggak mungkin sama. Dan begitu juga di seller-seller lain, pasti kan walaupun ikannya itu sama, ukurannya sama, tapi kalau misalnya perawatannya dia beda, gennya dia, indukannya dia tahu yang seperti apa dan terjadinya bakalan kayak gimana, pasti itu kan harga beda-beda. Nah, itu sih sebenarnya kenapa kita para seller juga ngejaga buat harga itu ya udah di Facebook aja, biar udah cukup kita sama calon pembeli yang tahu, nggak usah kita publish ya kan. Terus kalau misalnya kayak ada yang nyari punya budget sekian, nyari ikan ini, mendingan lebih saran saya ya, mendingan langsung aja cari. Misalnya dia mau nyari yellow centarum, ya udah tulis aja cari ikan yellow centarum, ntar juga pasti seller-seller banyak yang ngasih ke dia ya kan. Lebih mengurangi nominal aja sih di Facebook, soalnya peraturan-peraturan Facebook juga pasti setiap tahunnya ada pembaruan, dan kita juga kalau kesahnya anak-anak komunitas juga istilahnya buat ngejaga forum, buat ngejaga grup yang istilahnya kita mau buat wadah biar jual beli prosesnya nggak terlalu susah. Kita juga udah tahu kalau misalnya kita mau beli ikan ini harus nyarinya ke grup apa, ya kan. Kita mau beli ikan ini kita harus nyarinya di grup apa, jualnya juga di grup apa. Itu kita sebenarnya anak-anak komunitas bikin peraturan, bikin statement lah istilahnya, kesepakatan. Itu cuma buat ngejaga doang sih, dan itu balik lagi sih dari kita untuk kita sebenarnya, bukan buat kepentingan pribadi. Siap. Tapi tetap lah ya, yang namanya keepers itu keluh kesah yang utamanya ya balik lagi kan menjaga kualitas ya kan. Itu dia, menjaga kualitas, karena ya harga itu lu nggak usah takut, lu mau kualitas ikan bagus berarti ya harganya ya lu bisa naker sendiri lah ya kan gitu. Nggak mungkin lu pengen beli Cana Barca dengan harga A1 B1 gitu kan, nggak mungkin gitu. Misalkan gitu ya kan? Atau Baby Oranti dengan A1 gitu kan. Kita Oranti A1 jerok sendiri tapi kayak dia gitu. Karena ya buat newbie juga harus mahamin lah ya, mahamin sendiri. Buat ngejaga kualitas itu, keepers itu ekstra banget kan ya. Tapi ada satu apa ya, omongan temen lah, omongan netizen enggak, maksud gua bukan pengalaman gitu, yang pengalaman temen yang gue terapin, sering sharing juga kan. Dari temen ngomong ya, kalau kita lagi miara ikan, tapi bukan di ikan doang sih, di semua hewan. Kalau kita lagi miara pasti kan ada titik jenuhnya, ada bosannya sama hewan yang kita piara. Ya kalau dari gua sih yang gua terapin itu, kalau kita lagi keadaan kesel, lagi keadaan emosi gitu, lagi bete sama peliharaan atau lagi ada masalah pribadi, janganlah ngurusin hewan peliharaan kita dulu, tinggalin dulu, nggak apa-apa. Iya betul. Itu hasilnya ngaruh banget sih, asli itu. Itu yang gue terapin itu sih. Ada tips lah itu. Tips keeper nih kan, tips langka nih. Gitu.
belajar dari pengalaman lah. Kita juga bisa ngobrol-ngobrol di sini juga bukan maksud menggurui atau gimana ya, istilahnya sharing dari pengalaman kita aja. Dan sebenarnya kalau buat para pemula jangan ragu sih buat bertanya. Iya. Ya pasti kan juga di lingkungannya kan udah ada yang mulai duluan ya, terus udah ada yang istilahnya, apalagi kalau misalnya di lingkungannya udah ada yang bisa berhasil nge-breed segala macem, nggak ada salahnya sih nanya-nanya, sharing, nggak usah ragu. Kalau misalnya masalah harga jangan takut dibodoh-bodohi sih sebenarnya. Kita di inbox atau segala macam itu bukan buat nutup-nutupin apa gimana, cuman buat menjaga aja sih sebenarnya. Oke, siap. Nah terus kalau misalkan nih ada mungkin wilayah terdekat Bekasi atau Cikarang, Cibitung nih yang lagi nonton misalkan, pengen mampir nih, pengen kesini untuk sharing atau ngobrol atau mungkin pengen serok kering lah ya kan bahasanya gitu. Nah itu alamatnya gimana nih kalau buat Brothers Aquatic nih? Ada kok di map. Alamatnya itu tepatnya di Mangunjaya 01, perumahan Mangunjaya 01. Tapi searching aja nanti di Google Maps-nya ada toko ikan Brother Aquatic. Oke, siap. Jadi patokannya itu merpati, spare part motor, atau enggak pegadaian yang warna biru. Sela-sela dari dua toko itu ada gang kecil. Nah masuk aja di situ. Buat warna hijau. Buat patokan di Google Maps juga kita kasih sih buat patokannya. Aksesnya mudah sih, mudah dilaluin. Ya pokoknya ntar tinggal cek link deskripsi lah ya. Mulai dari semuanya itu ada, nanti gue cantumin. Kalau buat di dunia ikan paling ya biar makin solid lah istilahnya, kita baik dari antar seller, antar komunitas, antar buyer, semuanya lah dari semua golongan sama-sama lah membangun istilahnya dunia ikan ini biar makin naik, khususnya di Gabus Hias. Kenapa juga banyak komunitas-komunitas di setiap daerah juga ngadain event kan, karena buat edukasi juga ke masyarakat. Oke, siap. Sebenarnya di balik event-event itu sendiri kan, baik itu Cana, Lohan, Arwana, itu kan balik pertama buat menjaga kualitas yang ada, kedua buat edukasi ke masyarakat, perkenalan ini Arwana, ini namanya Gabus, ini namanya Lohan. Itu sebenarnya ya buat memperkenalkan dunia ikan sih lebih luas lagi di Indonesia ini. Kalau kita itu ikan-ikan alamnya banyak yang indah-indah. Oke, siap. Dalam banget ya bahasanya. Iya, jadi kita bareng-bareng lah, jangan kita doang ini, kita semuanya rame-rame lah ngangkat ikan hias Indonesia. Iya. Ya nggak apa-apa kita miara ikan hias dari impor, nggak apa-apa. Cuman kan kita berusaha mencintai produk lokal lah. Iya. Ikan Indonesia juga bagus kok. Nggak kalah bagus ikan Indonesia. Ini berarti ini pemuda-pemuda yang cinta produk lokal ini. Ya. Auranti coba geser dulu Auranti. Iya. Belakang lu nih geser nih. Oh iya. Ini Aurantinya ada di belakang sini nih. Ini Auranti nih. Full try gue tunggu dulu Iya. dah. Nggak bisa ini kalau Auranti yang di atas ini nih A1 ini nggak bisa. Jauh. Nyerok aja nggak apa-apa om. Paling di depan dibegal. Oke, siap. Oke, mungkin sampai sini aja. Apa ada yang mau disampaikan lagi nih? Oh iya, jangan lupa nanti datang ke eventnya Cana ya. Ya. Kalau buat yang Kontesnya ya yang ada di Bekasi ini ya. Itu di mana, Bro? Kalau buat di Bekasi itu kita tanggal 5 sampai 11 di Mall Lagon Bekasi. Itu kita kontes selama 7 hari. Di 7 hari. Di dalam 7 hari itu kita ada proses bazar, kita buka expo juga. Expo itu kita welcome. Buat semua jenis ikan kita welcome, buat produk-produk makanan ikan juga kita welcome. Terus di seling expo itu hari pertama sampai hari keempat atau kelima itu kita ngadain sharing-sharing antara komunitas. Kita edukasi juga ke masyarakat. Ya balik sih sama kayak intinya vlognya abang lah ya kan. Kita sharing-sharing juga, edukasi. Oke. Terus kalau ada yang mau ikut pendaftaran kontes iya, itu, kalau ada yang mau sekedar mau datang, ada biayanya gimana nggak? nih? Kalau buat peserta kontes itu kita pantengin aja di Instagramnya PFKI Gabus Hias Kontes. Gabus itu Hias nanti Kontes. update flyer, update pamflet, sponsor segala macam kita ada di situ semua. Dan buat yang mau support, mau ikut kontes itu juga kita pasti di situ kita share. Nanti di kontak personnya juga di situ ada. Mau yang di daerah Bekasi, daerah Jakarta kita
ada beberapa kontak personnya. Terus kalau buat base camp kita kebetulan di Tambun di tempat saya, dan yang kedua itu kita ada di Jatiwaringin. Jatiwaringin. Ya. Kelas-kelasnya apa aja itu? Kalau Ya, buat kelas-kelasnya gimana aja nih kalau kalau event buat ini nih? kelas-kelas yang dikonteskan kita ada yellow senior dan yellow junior. Terus untuk varian lainnya kita juga ada red senior dan juga red junior. Terus kita juga ada limbata buat di lokal, dan buat luarnya itu kita cuman pakai pulkra. Pulcra aja. Iya. Jadi kita untuk kategori itu ada 4 jenis ikan. Yellow, red, limbata, dan pulkra. Tapi kalau buat yellow dan red kita ada kelas junior dan senior. Oh gitu, oke. Pendaftarannya gimana nih? Kira-kira Pendaftaran untuk regisnya apa gimana? Berapa? Pendaftaran untuk yellow junior itu kita 250 di size 20 sampai 35 cm. Dan untuk yellow senior itu kita pendaftaran 300.000 untuk size 40 sampai 55 cm. Dan varian red juga kita pendaftaran di red junior itu 250, size-nya juga sama 20 sampai 35. Red senior itu kita di size 40 sampai 55 dengan harga 300. Dan buat pulkra dan limbata kita size 15 sampai 25. Pendaftaran 250.000. Oke, kalau buat misalkan hanya mau sekedar nonton doang nih, itu ada tiket masuknya apa gimana gitu? Buat nonton kita welcome, paling kita cuman pakai HTM 15.000 aja. Oh, admin standar ya 15.000 lah ya. 15.000 aja. Oke, siap. Berarti ini karena ini lu salah satu ininya ya, panitianya ya, jadi bisa ngubungin lu langsung ya. Bisa. Oke, Kebetulan kita juga siap. salah satu panitianya. Oke, nomor teleponnya nanti bisa gua cantumin di deskripsi. Sebisa mungkin gua cantumin nomor teleponnya masing-masing dari orang-orang ini. Lu bisa nanya atau bisa COD nama mereka ya kan? Jangan jauh-jauh tapi Oke. takut hilang masalahnya. Semangat terus buat Brother Aquatic ngembangin Cana Maru yang ada di Indonesia. Semoga dari kualitasnya masih bisa dijaga ya, solid terus. Oke. See you next time. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bantu gue untuk kembangin ini. Subscribe. Semoga juga Brother Aquatic makin berkembang ya. Amin. Oke, thank you. Amin. See you next time.